ketika kita bicara tentang Mbah Maimun ya, kita ini bicara keteladanan Mbah Maimun yang dirasakan oleh para santri, putra maupun masyarakat. Dan tentu tiap-tiap orang akan berbeda cara pandang dan menerima. Karena orang memandang, orang melihat itu pasti dipengaruhi oleh kehidupan orang yang menyerap ilmu Mbah Maimun. Yang menarik diserap oleh banyak orang yang berbeda-beda, tetapi menimbulkan hal yang positif ini yang luar biasa. Nanti penerimaan ini yang luar biasa. Itu yang saya ambil ya. Jadi apapun yang diajarkan Mbah Maimun pasti akan mengajarkan dalam hal kebaikan, implementasinya yang berbeda-beda. Kalau kepada saya sendiri, nilai-nilai apa yang ditanamkan ke Mbah Maimun kebetulan, walaupun saya ini anak yang nomor 2 dari belakang, artinya apa? Kiprah Mbah Maimun dari awal banyak yang terlewatkan dari masa ke masa. Saya mendengar Mbah Maimun di era tahun 70-an, 80, 90 sangat keras dalam hal mendidik. Tetapi di era saya yang di tahun 80 akhir 90 itu sudah mulai lunak. Sudah mulai lunak. Akan tetapi sisi-sisi yang keras adalah kita tidak boleh tidak belajar. Kita harus belajar, itu yang saya ambil, saya nilai paling membekas. Kenapa? Dengan belajar kita bisa langsung atau bisa beradaptasi di setiap lingkungan. Karena lingkungan saya adalah pesantren, itu berbeda dengan lingkungan di pemerintahan. Lingkungan saya pesantren pasti akan berbeda lingkungan saya di masyarakat. Nah, ini kita harus belajar melihat, membaca situasi tempat yang akan kita tekuni atau kita terjuni. Dan kebetulan di tahun 2014 saya terjun di dunia birokrasi, di dunia eksekutif maupun legislatif. Dan itu tentu akan berbeda cara pandangnya. Contoh legislatif adalah bagaimana mengkritisi pemerintahan, lalu di eksekutif bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pasti akan berbeda. Dan yang dititipkan dan ditekankan kepada Mbah Maimun kepada saya yang membekas adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bermanfaat. Tidak boleh membedakan siapapun. Yang jelas itu untuk keutuhan. Karena negara kita kan negara yang majemuk ya. Majemuk bukan hanya majemuk agamanya saja, tetapi majemuk peradabannya juga. Jawa Tengah sendiri ada Jawa Tengah Utara, ada Jawa Tengah Selatan, ada Jawa Tengah Barat. Nah, ini kan pasti akan berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu harus kita kolaborasikan supaya mendapatkan jalur tengahnya bagaimana bisa diterima di semuanya. Nah, ini yang saya upayakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ini, dan itu dilakukan oleh Mbah Maimun. Dan ketika beliau juga gak mungkin serujuk semuanya, pasti akan ada perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan ini yang dikemas oleh Mbah Maimun disampaikan kepada saya bukan secara lisan, akan tetapi secara praktek. Ketika beliau pernah berbeda dengan si A, berbeda dengan pemerintah, bagaimana mensikapinya, ini yang saya ambil, saya telaah, sehingga itu menjadi suatu fondasi yang kuat menurut saya. Ya memang sulit ya, nggak mungkin saya harus lepas dari Mbah Maimun. Sampai kapanpun nggak mungkin bisa dilepaskan. Contoh ketika pemilihan. Ternyata pemilih itu tidak melihat sosok Haji Yasin. Masih banyak juga yang melihat ini Mbah Maimun,
ini dipengaruhi oleh Mbak Maimun, sisi-sisi positif Mbak Maimun itu pasti akan melekat sampai kapanpun. Nggak mungkin saya bisa melepaskan itu. Akan tetapi kita bisa memberikan sebuah gambaran kepada masyarakat bahwa ini saya mengerjakan seperti ini. Lambat laun mereka akan merasakan, oh ini hasil dari sosok Tati Hasil, ini program dari Tati Hasil, ini kepribadian Tati Hasil. Itu kapan? Ketika mereka mengenal itu tidak mengenal nama atau sosoknya, tapi kita berinteraksi, kita bertemu, entah itu ketemunya secara langsung, bisa melalui media, bisa melalui jejaring mereka, komunitasnya. Jadi ada komunitas NU, saya pernah ketemu dengan orang NU, orang NU bisa menceritakan, ini kan secara tidak langsung saya ketemu. Begitu juga dengan Muhammadiyah atau yang lainnya. Nah ini yang lambat laun orang akan menilai itu sendiri. Baik enggaknya itu ya kembali kepada diri orang masing-masing. Itu yang saya rasakan dalam perjalanan tahun ke tahun, periode ke periode itu pasti seperti itu. Tapi kalau menghilangkan nggak mungkin. Justru itu kalau ada semacam itu dua kekuatan ya guys ya. Dan itu juga bisa menjadi rem bagi saya ya pribadi. Karena orang melihatnya Mbak Maimun yang begitu kuat, figurnya yang begitu baik di mata orang, ini menjadi rem bagi saya untuk berhati-hati menjaga nama baik. Banyak ya tokoh-tokoh yang inspirasi pada saya, terutama guru-guru kami yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kebetulan saya pernah belajar di Syria, sehingga apa yang dilakukan oleh guru-guru kami, termasuk salah satunya adalah Dr. Budi, ada Dr. Wahbah Zuhaili, lalu ada Syekh Ahmad Kaftaro. Lalu kalau kita belajar ke Mekah ada Syekh Muhammad Al-Maliki, itu juga tentu akan mempengaruhi. Dan di situ saya menggambarkan, ternyata di tiap-tiap negara itu memiliki ciri khas masing-masing. Ciri khas masing-masing, akan tetapi bisa kita satukan. Semua barang, semua perkara yang ada di dunia itu sebenarnya bisa kita satukan. Kalaupun itu tidak bisa disatukan, pasti ada indikator-indikator yang menjadi penyebab. Nah, indikator penyebab itu tidak bisa kita kebiasaan. Ya, ini harus dilakukan di Indonesia, ini harus dilakukan misal di Jawa Tengah sendiri, ini harus dilakukan di Rembang, ini harus dilakukan di Semarang. Ini nggak bisa. Jadi ini yang mempengaruhi saya. Salah satunya guru kami, kesederhanaan itu yang saya dapatkan. Kebiasaan artinya kebiasaan itu yang mengebir dengan masyarakat, tidak ada sekat, itu yang mempengaruhi kepada saya, termasuk guru-guru saya seperti Dr. Wahbah Zuhaili, Dr. Budi, Syekh Ahmad Kaftaro, itu tidak ada sekat antara guru dengan murid, tidak ada sekat antara guru tokoh beliau dengan masyarakat. Itu yang mempengaruhi saya. Ya itu paling sulit ya. Saya ya sampai sekarang pun saya nggak bisa. Jadi orang manusia itu disuruh adil nggak mungkin bisa 100%. Pasti akan ada yang dikalahkan. Nggak mungkin saya mengalahkan pemerintahan untuk menguatkan keluarga, nggak mungkin. Di sisi pasti ada yang saya kalahkan, ada yang saya unggulkan. Saya harus berimbang ini, harus mengatur ini. Kapan saya harus mengalahkan tugas saya sebagai wakil gubernur, harus memenangkan keluarga, begitu juga sebaliknya. Yang penting bagaimana anak-anak saya, keluarga saya merasakan kehadiran saya. Begitu juga dengan masyarakat. Dan masyarakat tentu pengennya ya
harus memberikan pelayanan yang maksimal. Warga juga begitu, nggak mungkin saya maksimalkan semuanya. Maka saya tinggal menjelaskan saja ketika saya berkurang pelayanan saya kepada masyarakat. Saya jelaskan bahwa saya ini memiliki keluarga, dan ketika kita bisa menyampaikan itu, masyarakat ini yang akhirnya bisa menerima, atau keluarga ini bisa menerima. Seperti anak saya, mohon maaf ya dek, Adi ternyata nggak bisa menepati janjinya, ternyata ada tugasan yang besar seperti ini, lain kali kita jadwalkan ulang. Nah ini artinya apa ya, kekecewaan itu ada, tetapi kekecewaan itu juga bisa membuat anak kita atau masyarakat kita berpikir, oh ya bisa mentoleransi, itu yang paling penting. Jadi popularitas di era digital saat ini memang dikejar banyak orang. Tetapi saya melihat ada sisi-sisi yang dilupakan menurut saya. Apa yang dilupakan adalah kerja-kerja nyata. Jadi kenapa saya substansial, saya kerjakan. Memang untuk menunjang popularitas itu sulit, ya. Akan tetapi dirasakan oleh masyarakat yang paling penting. Jadi saya nggak pengen hanya populer saja, tetapi masyarakat pada akhirnya nanti tidak bisa merasakan apa-apa yang kita kerjakan. Maka saya lebih senang, ya udahlah, yang penting saya bisa mengerjakan apa yang bisa saya layani kepada masyarakat. Toh pelayanan itu nggak mungkin saya satu persatu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang jumlahnya tidak sedikit. Di Jawa Tengah ada 38 juta penduduk yang ada di Jawa Tengah. Saya harus satu persatu pasti tidak semuanya bisa saya selesaikan, tetapi paling tidak orang itu bisa melihat, bisa merasakan apa yang saya kerjakan. Itu yang paling utama. Dan saya rasa popularitas itu tidak perlu dikejar. Kenapa saya kemarin itu bisa meraih suara seperti itu? Ya karena mereka bisa merasakan, dia tidak kenal sebenarnya. Tetapi kalau masyarakat yang menerangkan, ini loh yang dikerjakan oleh seorang wakil gubernur Jawa Tengah, dan mereka bisa mendapatkan itu, merasakan itu. Toh biasanya orang merasakan itu kan tidak harus tahu. Tetapi kalau sudah diingatkan bisa tahu. Nah ini yang saya kejar. Daripada mereka mengenal saya tetapi tidak merasakan apa yang saya kerjakan. Yang jelas saya punya pengalaman banyak ya di Jawa Tengah, penanganan baik itu COVID-19 yang melalui Santero, Dunia, bahkan di Jawa Tengah sendiri. Pernah suatu hari, saya nggak perlu nyebut daerahnya, yang jelas di situ mungkin masyarakatnya masih menilai aib ya, bahwa penyakit ini kalau terpapar penyakit COVID atau virus COVID wabah ini merasa berarti imannya kurang. Ada penilaian seperti itu di sebuah daerah. Sehingga waktu itu saya mendapatkan kabar bahwa ada salah satu warga yang di situ terpapar COVID. Dia menginfokan kepada saya, lalu saya tangani dengan prosedural COVID-19. Ternyata penolakan masyarakat lebih tinggi. Sehingga saya harus menyadarkan kepada masyarakat, harus membiasakan kepada masyarakat. Ini yang membuat saya, ternyata tidak semuanya benar itu bisa diterima. Maka yang paling tepat adalah yang benar ini bagaimana kita bisa menyampaikan yang baik. Itu aja menurut saya. Pernah juga di suatu daerah yang ada memiliki kepercayaan situs atau benda-benda keramat. Karena di Jawa Tengah ini bukan hanya NU saja yang mempunyai suatu benda atau suatu tempat ya, tetapi memang ini bawaan dari negara kita, dari bangsa kita. Karena bangsa kita itu kan ada yang namanya dulunya itu kan Hindu ya. Hindu itu kan lebih banyak mengkulturkan sesuatu. Nah, pernah di suatu daerah itu konflik yang besar sampai jadi isu nasional.
Orang-orang bingung, ini permasalahannya apa sih? Begitu juga saya ketika masuk juga sama. Ternyata ada keunikan di situ, Pak. Ini kalau ada di seperti ini nanti akan terjadi bencana seperti ini, seperti ini. Saya terangkan dengan cara-cara pendekatan keimanan ya. Kebetulan di situ sama-sama NU, sama-sama pesantren, sama-sama orang Jawa, sehingga kita bisa menyampaikan dengan baik, dengan bijak, sehingga masyarakat akhirnya bisa menerima. Jadi kalau generasi baru itu, kalau ajaran Mbah Maimun ya, kita para ulama begitu, itu kan tiap-tiap 100 tahun atau 1 abad itu pasti akan ada perubahan cara kepemimpinan, cara menyampaikan, itu pasti akan ada. Nah, sebenarnya kalau baru ya, sejak lama sudah ada tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh pesantren atau santri yang terkiprah di sebuah lembaga. Kalau dulu itu belum pemerintah ya, masih kerajaan, itu pasti ada. Lalu di awal-awal kerajaan juga ada, seperti putranya Pak Hasyim Wahab, dia pernah menjadi menteri. Artinya itu kan sudah ada ya sejak dulu. Tapi memang dianggap baru. Karena apa? Karena mereka membacanya, kalau saya menilai sih bukan baru ya. Jadi hanya ini loh yang ditonjolkan, ini yang dirasakan. Artinya di era yang baru, di era yang baru ya. Bukan pemimpin baru. Jadi kita kalau melihat baru itu ya, sebuah kaidah mengatakan ya kita mengambil yang baik, tetapi tidak meninggalkan perkara-perkara yang pernah dicetuskan atau diusulkan oleh pendahulu kita. Hanya kita memodifikasi aja. Itu menurut saya. Jadi tetap sama seperti pemimpin-pemimpin yang lalu, cuma bahkan saya juga cara berpikir saya, cara memimpin saya ya, saya mencoba memposisikan pada orang-orang yang dulu, walaupun saya rasa itu juga tidak bisa maksimal. Ini jadi isu nasional ya, bukan hanya Jawa Tengah. Memang dimulai sebenarnya dari Jakarta dulu kan sudah ramai dari Jakarta akan tenggelam dengan adanya rob, adanya banjir, penurunan permukaan dan lain sebagainya, itu sudah pernah terjadi. Dan saat ini kita semuanya berbenah. Jakarta sendiri ya belum selesai. Berbenah itu pasti akan berkelanjutan. Kalau saya sih melihat, saya mau komparkan antara negara Indonesia dengan negara Belanda yang sudah pernah ratusan tahun menjajah kita. Setelah saya datang ke sana, ternyata mereka juga pernah mengalami hal itu. Jadi kalau kita kemerdekaan kita itu menjajah atau mengusir penjajah, kalau di Belanda itu mereka bisa melakukan air. Itu bahkan diceritakan, bahkan difilmkan. Yang menarik adalah bahan-bahan alat-alat yang utama untuk menangguhkan air di Belanda itu dari kita. Toolsnya malah dari Indonesia. Dari Indonesia. Apa itu? Pohon-pohon besar yang kita sebut dengan pohon besi. Terem besi yang ketika lama di air semakin kuat. Nah, sementara saat ini kita kan berbeda. Kita mencari pohon-pohon yang besar-besar seperti dulu kan kita sudah nggak ada nih. Maka muncullah ada ide giant seawall yang bawahnya ada bambu-bambu yang dipasang dengan metode, dengan penguatan yang lain. Tetapi saya merasa ini kan besar biayanya karena input dengan jalan. Nah, sementara yang perlu kita tanggul untuk di Jawa itu bukan hanya Semarang Sayong saja, tetapi kita berpikir sampai ke perbatasan Jawa Timur, sampai ke perbatasan Jawa Barat. Sebenarnya rob ini bukan hanya di Demak, di Sayong, di Brebes juga ada, di Tegal ada, di Pemalang ada, di Pekalongan ada, di Semarang alhamdulillah sekarang sudah tertangani dengan adanya giant seawall.
Nah kita sekarang merambah bagaimana ini kita cepat untuk membangun tanggul laut yang efisien, karena jaraknya panjang. Bentangan pantai di Jawa Tengah ini panjang, maka kami merantau ke Undip dengan dimunculkanlah namanya hybrid seawall. Kenapa hybrid seawall? Kita memadukan teknologi yang baru, tetapi kita tidak meninggalkan yang lama. Artinya apa? Fungsi dari mangrove itu sendiri sebenarnya sudah terbukti. Tetapi mangrove ini kalau tidak dikuatkan dengan teknologi yang baru, seperti betonisasi, penanggulan membuat tanggul dengan beton, dengan alat-alat yang baru, itu tidak mungkin dilakukan. Sehingga kami merangkul Undip dan punya ide, dan itu sebenarnya sudah di periode yang lalu disampaikan, akan tapi belum sempat kita lakukan, laksanakan. Nah ini karena sudah dimulai dari pemerintah pusat dengan adanya giant seawall, ternyata roadnya ini kan pindah, artinya pindah ke timur. Nah ini yang baru kita pikirkan, dan kami menghitung kemampuan kami. Kami nggak mampu untuk membuat anggaran yang sedemikian rupa seperti giant seawall. Maka kita siasati dengan cara apa? Dengan memakai bis yang biasanya buat bikin sumur, itu kita manfaatkan. Kekuatan itu ada, tetapi di tengah-tengahnya lubang itu kita isi mangrove dengan hasil pengerukan atau sedimentasi yang kita normalisasi di pantai-pantai, di sungai-sungai. Nah kita angkat, kita masukkan ke situ dengan metode masukin karung supaya tidak terbawa arus. Nah di situ nanti kita buat mangrove. Artinya apa? Mangrove ini tetap menjadi sisi yang awal, fondasi yang awal. Karena kalau di Belanda itu memakai kayu besi, artinya apa? Dari alam kita juga harus memakai seperti itu. Apa yang alam yang kita miliki saat ini yang paling mudah? Mangrove itu. Jadi nanti mangrove itu kita tanam berbarengan dengan tanggul laut itu, dan kita namakan hybrid seawall. Kenapa hybrid seawall? Karena kita terpaduan antara teknologi dengan alam. Dan ini hasilnya pasti akan lebih efisien. Kuat enggak? Pertanyaannya pasti seperti itu. Kita bisa memberikan contoh. Undip sudah pernah melakukan, tetapi memang jaraknya tidak panjang karena ini kampus tidak memiliki anggaran yang besar, sehingga mereka baru membangun sekitar 100 meter atau berapa. Dan sampai saat ini sudah sejak tahun 2014 kalau nggak salah, itu Undip sudah membangun itu, sampai sekarang masih kokoh. Artinya sudah 10 tahun lebih mereka membangun itu. Nah ini yang kita anggap ini mampu. Sehingga ini yang kita kerjakan. Nah, untuk di tahun 2025 ini, saat ini kajiannya kita selesaikan. Pembangunan untuk melaksanakan proyek nggak bisa hanya menyelesaikan akademisinya saja. Kita harus berpikir tentang amdalnya, tentang masyarakatnya, bagaimana nantinya. Nah ini yang sejak kita upayakan, dan insya Allah nanti di tahun 2026 awal kita akan memulai dengan contoh-contohan 1 kilo dengan anggaran 10 miliar. Itu yang kami lakukan. Dari prototipe 100 meter, prototipe yang 10 meter, 100 meter, kita kembangkan menjadi 1 kilo. Dan ini nggak selesai, karena panjangnya mulai Sayung, ternyata rob ini sampai ke Kabupaten Jepara yang ada di kecamatan paling barat Jepara itu sudah ada, sehingga perkiraan ada 30 kilo. Nah, ini kan 30 kilo ini nanti kita multinya. Tetapi kita tidak diam, kita juga mengusulkan ke pemerintah pusat anggaran 1,7 triliun. Pendampingan skill seperti Basnas terhadap pondok-pondok pesantren, pernah melakukan santri-santri diajar tentang pelatihan
perfilman, membuat film atau membuat film-film pendek menceritakan sesuatu yang ada di pondok pesantren, mau dibaca oleh masyarakat. Konstruksi juga pernah kita ajarkan dengan Basnas ke pondok-pondok pesantren supaya masyarakat pesantren ini bisa bekerja, dan dampaknya luar biasa karena kita tahu semua pesantren, semua santri nggak mungkin jadi kiai semua. Keluar itu ya ada yang jadi petani, ada yang jadi nelayan, ada yang jadi buruh, ada yang jadi pengusaha dan sebagainya. Nah ini kita melihat bagaimana santri-santri ini merasakan pelatihan-pelatihan atau pendampingan dari kami. Dan itu sudah dirasakan, ada yang menyampaikan, Pak, karena melihat pelatihan kami dengan Basnas, saya sudah bisa bekerja di sini. Saya pelatihan dengan di Dinas Tenaga Kerja, saya sudah bisa bekerja seperti ini yang kita rasakan. Yang kedua, kita mengajari kepada lembaganya pesantrennya. Dan alhamdulillah sekarang dari 5.000 sekian pondok pesantren yang tercatat di Kementerian Agama lewat EMIS, saat ini sudah ada 1.000 sekian pondok pesantren yang sudah punya koperasi. Artinya apa? Mulai ada pertumbuhan ekonomi. Belum bisa dirasakan, Pak, bagaimana pesantren itu mengoptimalkan fungsinya. Nah, ini yang saat ini kita lanjutkan lagi di periode ini. Kita akan memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana koperasi yang dikelola oleh pesantren ini bisa muncul. Dan saat ini di tahun 2025 ini kami sudah MOU dengan NU. Salah satunya adalah bagaimana pondok pesantren itu memiliki fasilitas kesehatan. Alhamdulillah saat ini mulai ada pembangunan klinik-klinik di pondok-pondok pesantren yang dampaknya memang tidak secara langsung, akan tetapi kalau kita melihat misal santrinya 1.000, itu kalau kita melihat data itu pasti 10%-nya akan ada yang pergi ke dokter. Nah, kalau kita punya klinik sendiri, artinya apa beban yang harus dikeluarkan para santri ini bisa kita tekan. Syukur-syukur bisa kita gratiskan. Ini dampaknya yang dirasakan oleh pondok pesantren. Semua agama itu baik. Semua agama itu berdampak terhadap pemeluknya. Saya melihatnya seperti itu. Jadi kenapa kami memberikan dorongan kepada guru-guru agama? Jadi kita yang kita beri insentif itu bukan hanya nabi guru TPQ dan pondok pesantren, tetapi yang kita kasih itu adalah guru-guru agama. Ada guru sekolah mingguan yang ada di Katolik Kristen, ada sekolah yang diajarkan oleh guru-guru agama Buddha, Hindu dan sebagainya, itu juga ada. Kita berikan semuanya. Kenapa? Kami ingin, karena negara kita ini negara majmuk, Jawa Tengah ini adalah majmuk, berbagai agama banyak. Kami ingin kalau mereka itu kembali kepada agamanya masing-masing, toleransi itu akan muncul, kebersamaan itu akan muncul, ada kesatuan. Ini yang saya dorong untuk masyarakat Jawa Tengah ini benar-benar beragama. Artinya apa? Bukan hanya saya beragama Islam, tapi nggak mengetahui Islamnya. Bukan saya beragama Katolik, tapi tidak mengetahui Katoliknya. Nah ini yang kita dorong untuk masyarakat itu kembali kepada agamanya masing-masing, memperkuat agamanya masing-masing. Sehingga saya melihat ketika Nabi Muhammad menjelang kelahiran Nabi Muhammad, yang menanti siapa? Yang menanti malah orang-orang ahli kitab. Ada orang ahli Injil, yang ahli Taurat, ahli Zabur, itu malah yang berbondong-bondong ke Mekah. Sementara orang Mekah sendiri itu malah banyak yang tidak mengetahui itu. Artinya apa? Unsur-unsur agama samawi ini kalau dipelajari itu akan membawa kebaikan terhadap Allah. Nah ini yang kita dorong supaya toleransi itu ada, kebersamaan itu muncul. Artinya apa? Kekokohan sebuah bangsa, legacy untuk negara itu bisa kita jadi pemimpin itu bukan hanya instruksi, tapi pemimpin itu memberikan contoh. Yang dilihat itu bukan hanya perkataannya atau instruksinya,
Tapi bagaimana sikapnya? Maka saya hadir di pondok pesantren atau pesantren Ramadan. Saya ingin memberikan contoh. Ini bulan suci loh, Ramadan itu bulan yang ditunggu-tunggu umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Ada banyak cara. Salah satunya dengan ngaji. Mempelajari agama, mempelajari tentang sumber-sumber dari agama itu. Saya maka beri contoh. Saya tetap mengajar. Saya tetap hadir. Begitu juga kesehatan. Karena negara Indonesia ini saat ini negara yang maju dan menuju ke negara yang berkembang. Salah satunya adalah yang dilihat adalah kesehatan. Kemarin saya baru dari Jakarta menghadiri dari Kementerian Dalam Negeri berbicara tentang penyakit TBC penularan. Nah, penularan ini bisa kita cegah dengan satu, kita putus mata rantainya. Yang kedua, ketahanan tubuh kita. Artinya apa? Ketahanan tubuh itu ketika baik, ya kita harus berolahraga. Makanya saya datang ke jalan sehat, ke bersepeda. Itu artinya saya mendorong bahwa ayo kita hidup sehat. Hidup sehat itu bukan hanya makanan saja, tapi kita juga harus berolahraga. Jadi sesuai konsep Jadi memberikan contoh, memberikan contoh. dukungan. Jadi saya analogikan dengan metode kilat ya. Jadi dulu ada pesantren kilat, ada kilat membaca Al-Quran, ada kilat memahami nahwu, ada kilat memahami soro, ada pelajaran kilat untuk belajar untuk membaca kitab, memahami kitab. Itu artinya kita persingkat. Teknologi ini juga sama. Teknologi ini akan mempermudah masyarakat, mempermudah manusia. Dengan adanya AI yang saat ini, ada AI atau kecerdasan intelijen, itu semuanya kan harus diisi. Nah, pesantren masih tidak sedikit yang memposisikan bahwa ini adalah barang yang harus dijauhi. Karena hanya melihat sisi negatifnya saja. Sementara sisi positifnya juga banyak untuk memudahkan kita. Misal ketika kita bicara tentang pondok pesantren, santri itu memiliki keluarga, memiliki orang tua, dan orang tua ini memiliki kepercayaan kepada pesantren, memiliki keinginan ketika anak saya ada di pondok pesantren, tingkatannya apa sih? Dan kita harus melakukan ini, comparekan antara pendidikan di pondok pesantren dengan di kita. Tujuannya apa digital ini? Untuk mempermudah pengawasan kepada orang tua yang jauh. Yang untuk di Jawa Tengah tidak hanya orang Jawa Tengah saja, ada dari Sumatera, dari Kalimantan. Mereka juga harus mengetahuinya. Kemudahan digital ini harus dikuasai. Dan kalau kita melihat digital ini sebuah perkara atau barang yang negatif, bagaimana kita bisa meluruskan perkara yang negatif, perkara yang tidak baik, kalau kita tidak mengetahui caranya bekerjanya. Maka saya ingin kita harus compare, kita harus mempelajari itu untuk memberikan batasan-batasan kepada anak didik kita bahwa ini tidak boleh. Tapi di situ sudah ada jawabannya semua di masalah fikih. Semuanya itu sudah ada, cuman konteksnya sekarang itu dengan cara kita. Dengan kita memahami digital, kita tidak fobia dengan digital, sehingga kita bisa mendampingi anak-anak kita. Toh kita melihat sekarang generasi zilenial, generasi Z atau generasi strawberry nggak bisa dipisahkan dengan kita. Anak usia 3 tahun aja dia belum bisa baca, belum tahu huruf aja sudah bisa mengoperasikan HP kan. Artinya mereka tidak bisa ditinggalkan, dijauhkan dari negatif. Ya, artinya digital itu hanya sebagai tools, tetapi akar tradisi pesantrenan atau tradisi yang lain itu memang tetap bisa dijalankan simple. Jadi untuk memudahkan program aja. Memudahkan program. Jadi saat ini saya 5 tahun ke depan, yang pertama adalah bagaimana pondok-pondok pesantren ini memiliki kepercayaan kembali oleh masyarakat.
Karena isu sekarang dengan perkembangan pesantren, isu yang diangkat adalah ramah terhadap perempuan, ramah terhadap anak. Dan penilaian ini nggak bisa kita pikir sendiri. Kita tidak bisa kita bicara. Ajaran agama kan mengajarkan bagaimana kita mencintai anak, seperti Rasulullah ketika bertemu dengan Hasan Hussein, dengan anak-anak mengajak bermain. Nggak bisa seperti itu. Aplikasinya juga harus di-clearkan. Maka kami saat ini concern terhadap pendampingan pondok-pondok pesantren. Cara-cara mendampingi atau cara-cara mendidik anak bukan hanya di sirah atau sejarah Nabi saja menceritakan, tetapi mereka bisa memahami, bisa kita pahami dengan pendampingan psikolognya, bagaimana cara mendidiknya. Itu yang kami 5 tahun ke depan yang ditatakan untuk pesantren. Sementara untuk masyarakat luas, kami juga bagaimana kesejahteraan masyarakat ini muncul, sehingga saya saat ini sama Mas Fuji, saya mendampingi beliau bagaimana keterbukaan peluang usaha ini kita ciptakan. Dengan cara apa? Pertama, kita harus menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan dengan mendampingi anak-anak muda supaya mereka bisa memotret. Saat ini kampus, mahasiswa-mahasiswa yang melakukan KKN, kita tugas, kita intervensi, bukan kita intervensi, kita minta kepada kampus untuk menerapkan program. Dengan cara apa? Melihat potensinya daerah situ apa. Kalau daerahnya pariwisata, ya kita dampingi bagaimana pariwisata itu muncul. Jadi pariwisata yang diminati oleh banyak orang. Ketika sudah menjadi pariwisata yang baik, pasti akan merekrut banyak pekerja. Lalu ada kearifan lokal apa, di potensinya apa, ada dedaunan apa yang bisa diolah. Nah ini kita dampingi untuk diolah supaya menjadi barang yang ada nilai tambah ketika diolah. Nah ini yang kita saat ini lakukan. Di samping itu juga kami intent terhadap kebencanaan. Jawa Tengah ini adalah bencana. Ada banjir, ada gempa, ada longsor, tambah sekarang ada rob. Nah ini yang kami konsentrasi, bagaimana rob ini bisa tertangani dengan baik, jalan baik. Jujur ya, dari awal saya terjun ke politik tidak pernah mempersiapkan itu semua. Gitu. Saya hanya mengalir aja. Ketika saya menjabat sebagai DPR, saya tidak mempersiapkan apa-apa. Hanya muncul modal saya hanya diinginkan oleh masyarakat. Artinya apa? Lewat partai politik diinginkan saya mencalonkan DPR. Ketika itu tidak berpikir menjadi wakil gubernur, dan ternyata harus jadi wakil gubernur. Setelah dari wakil gubernur yang periode yang pertama pun saya akan mencalonkan diri di DPD. Artinya saya nggak berpikir bagaimana saya harus menyiapkan itu. Yang saya siapkan adalah saat ini apa yang harus saya kerjakan itu aja. Kalau nantinya saya diamanati sebagai di bidang apa nantinya, ya itu terus urusan nanti kita yang akan jelas. Saya nggak mengejar di situ, tetapi sekarang apa yang saya jabatan ini yang harus bermanfaat untuk masyarakat itu yang saya lakukan. Ya, saya sendiri sebenarnya kalau kita bicara tegas itu bukan keras ya. Jadi prinsip sebenarnya. Kalau ini prinsipnya menurut saya tidak sesuai, tidak pro dengan masyarakat, saya akan bicara itu. Walaupun itu dengan Pak Lutfi sendiri pun saya akan bicara ke Pak Lutfi. Tapi cara menyampaikannya ya saya harus meneladani mana. Tidak harus di publik, tidak harus banyak orang. Kita harus berdiskusi. Ini menurut saya seperti ini. Kalau memang itu sudah diputuskan oleh Pak Lutfi sebagai pimpinan kami, ya kita harus menghormati. Tetapi kita juga harus berpikir bahwa ini nanti ketika kita punya usulan ini baik, yang dilakukan oleh misal Pak Lutfi kurang baik, berarti kan kita melihat nih ada masih sisi mana yang nggak baik. Nah ini yang harus kita antisipasi. Begitu juga saya menjalani pemerintahan ini. Saya juga harus menuntur kepada masyarakat karena masyarakat yang memilih saya.
Karena masyarakat yang menjadi, kalau bahasa politisi sekarang adalah tuan kita, Tuannya. ya kan, yang mengatur kita, yang memberikan amanah kita. Maka saya harus arif untuk menyampaikan kepada masyarakat, dan kami siap untuk dikritik, diberi masukan, itu harus kita siap. Kalau saya sih, hari santri ini kita tidak boleh melupakan esensi dari hari santri sendiri. Hari santri ini adalah yang dulunya itu ada sejarahnya. Apa hari santri itu? Yaitu fatwa dari Pak Hashim. Untuk berfatwa tentang jihad, resolusi jihad. Nah, ini yang tidak boleh dilupakan. Artinya apa? Hari santri ini hadiah untuk para santri, bahwa santri itu memiliki pedoman hukum watan minal iman. Artinya apa, membangun negara ini yang paling utama. Bagaimana negara ini bisa maju, memberikan kesejahteraan. Atau kalau negara sejahtera, saya yakin kok pendidikan agama Islam juga akan lebih berkembang. Karena saya pernah ada di negara Suriah, yang negara sampai saat ini ya terkadang ada konfliknya. Ketika ada konflik, kami belajar juga nggak bisa nyaman. Artinya apa? Agama itu bisa diajarkan ketika negara itu menjadi negara yang taat. Toh kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan hidayah, itu bukan dari kita. Hidayah itu dari Allah. Artinya apa yang kita sampaikan diterima atau tidak, itu kita serahkan pada Allah yang punya, kita sudah menyampaikan itu aja. Nah, dari santri ini saya berharap tidak dilupakan sejarah resolusi jihadnya, tetapi kita juga harus mengikuti zaman. Kita harus menguasai digital untuk media sarana kita untuk melakukan dakwah.